Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema Teruslah Berbuat Baik Kepada Ibu. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Majelis yang tidak disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka majelis itu namanya Antanajifah, majelis bangkai yang busuk dan berbau. Kita tidak ingin majelis yang baik bersama orang baik di tempat paling baik menjadi majelis bangkai, maka kita menyebut namanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan bismillah fahuwa aqta', maka amal itu putus, tidak bisa dibawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin amal yang baik ini menjadi sia-sia seperti asap yang dihembus angin, tidak bisa dibawa sebagai persiapan menghadap Allah. Maka kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Man lam yarham shaghirana, tidak sayang kepada anak-anak. Walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua, maka bukan umat Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati, orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi, cucu keturunan dari Nabi Muhammad SAW, Sayyidi Al-Habib Rifti Al-Hamid. Guru-guru kita tidak mewarisi darah Nabi, tapi mewarisi ilmu Nabi Muhammad SAW. Mereka disebut sebagai al-ulama warathatul anbiya. Ustaz Salim beserta para asatiz yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, imam kita, khatib kita, bilal kita, guru mengaji kita, semuanya hadirin hadirat, muslimin muslimat, man shallas subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Semua yang hadir malam ini seperti salat sepanjang malam. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia di dalam tanggungan Allah, pemeliharaan Allah, tanggung jawab Allah. Insyaallah dari mulai subuh sampai petang sampai malam nanti kita senantiasa dalam tanggungan tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya dengan Habib Rifki Al-Hamid hampir bisa dikatakan penuh dengan perbedaan. Saya pakai peci, beliau pakai sorban. Saya pecinya merah, beliau topinya putih. Walaupun tidak di batu merah, peci saya tetap merah. Saya pakai kain sarung, beliau pakai jubah. Saya kurang mancung, beliau lebih mancung. Saya minumnya teh manis, beliau minum kopi. Tapi ada titik-titik yang menyatukan kami, yaitu dalam satu titik, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah mengapa sebelum keluar dari Masjid Batu Merah, semua orang yang sholat di Masjid Batu Merah sebelum dia keluar, maka di dalam hatinya ditanamkan, keluar dia dari pintu sebelah kanan, la ilaha illallah. Keluar dia dari pintu kiri, Muhammadur Rasulullah. Keluar dia dari pintu tengah, innad dina indallahil Islam. Ini bukan sembarangan memilih kaligrafi ini. Ini menunjukkan bahwa siapapun kita, keluar kita bertetangga dengan siapapun, sahabat, satu bangsa, satu negara, satu kantor, berjiran, tapi di dalam hati kita ingin mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan bangga dengan masjid yang besar, karena ada di suatu tempat di dunia ini masjidnya megah mewah, disebut dengan Masjid Al-Hamra. Hamra diambil dari kata ahmar, ahmar artinya merah, hamra, masjid merah, karena memang terbuat dari batu granit yang merah termahal pada zaman itu. Tapi hari ini tertulis di dalam masjid itu, forbidden for praying, tidak boleh sholat, karena dia sudah dijadikan sebagai cagar budaya, sebagai museum. Padahal dulu di sana lahir ulama-ulama besar. Kalau kita membaca kitab Hikam
ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau punya guru namanya Imam Abul Abbas Al-Mursi. Al-Mursi berarti berasal dari Mursia, karena biasanya ujung nama itu menunjukkan asal daerah. Al-Mursi, Mursia. As-Sakandari, Alexandria. Al-Qurtubi, Cordova. Al-Amboni, Ambon. Al-Riyadh. Biasanya ujung nama itu menunjukkan asal daerah dia. Imam Abul Abbas Al-Mursi dari Mursia, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dari Alexandria, dan ada penulis tafsir yang mulia namanya Imam Al-Qurtubi dari Cordova, ada Imam Al-Ishbili dari Sevilla. Negeri-negeri itu dulu 700 tahun berkumandang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi pada akhirnya tumbang, tak lagi ada syiar. Sampai akhirnya datang seorang anak muda, seorang turis sampai ke masjid itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang polisi mau menangkap dia. Kenapa kamu azan di sini? Di sini tidak boleh sholat. Ini sudah jadi museum. Ini cagar budaya. Kata dia, saya bukan mau sholat. Saya hanya ingin mengumandangkan Allahu Akbar, karena batu-batu dan tiang-tiang ini rindu mendengar Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu juga yang terjadi ketika Mustafa Kemal Atatürk naik, maka dia melarang azan menggunakan bahasa Arab. Bisa dibayangkan, karena kata dia ini membuat kemunduran. Tidak boleh mengadakan pengajian ramai-ramai, bubarkan. Tidak boleh ada berkumandang suara azan. Kalau pakai bahasa Ambon, Allah Maha Besar, gimana? Tetap Allah Maha Besar. Bayangkan kalau di Jakarta tidak boleh azan pakai bahasa Arab. Allah gede banget. Ulama kalau macam-macam tangkap, penjarakan. Tapi ada satu ulama yang Masya Allah tabarakallah, dia hanya mengajarkan Al-Quran. Dia ajarkan Al-Quran, bisa baca Quran, menghafal Quran, menghatamkan Al-Quran. Lalu setelah itu dia ajarkan zikir tarekat Naqsyabandiyah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namanya Syekh Sulaiman Tunuhan. Dan hari ini apa yang terjadi? Pesantren tahfiz Quran terbesar, terbanyak di dunia, bukan dari Mesir, bukan dari Saudi Arabia, tapi dari negeri yang dulu pernah dikumandangkan azan berbahasa Arab, yang pernah orang dilarang untuk pengajian, dan negeri itu sekarang menebarkan sekolah-sekolah. Ini maknanya, jangan berbangga dengan masjid yang besar, jangan angkuh dan sombong dengan jumlah yang banyak. Hari berganti, musim berubah, zaman bisa saja berubah. Betul? Yang tidak berubah itu cuma satu, perasaan aku ke kamu. Kita tetap sama-sama merasa bahwa kita adalah pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau negeri tetap ada suara azan, tetap ramai sholat berjamaah, wariskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini kepada anak-anak kita. Siap? Kemarin ketika saya dibawa lewat di depan ini jalan yang ramai luar biasa oleh Habib Rifki Al-Hamid sore kemarin, saya lihat ada pentas rame. Apa? Lomba hadrat. Gendang. Hadrat. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Saya lihat anak-anak. Ini dalam rangka apa ini Habib? Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rupanya begitu masyarakat Ambon ingin mewariskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kepada anak-anak mereka. Saya kemarin sebetulnya mau turun, tapi tidak jadi. Karena kalau turun, heboh. Seperti tadi malam, hampir copot kancing baju. Luar biasa masyarakat Ambon menyambut subuh ini. Tadi malam ketika tausiah saya sampaikan, besok kita akan bertemu di masjid. Langsung Habib Rifki ngasih tahu, tidak jadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang hadir di depan pintu kecil, paling umurnya 5-10 tahun. Kalau anak-anak masih ada di Masjid Batu Merah, maka insya Allah tahun 2050, tahun 2060 masih berkumandang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya dari maghrib ke isya, matikan TV, matikan handphone, matikan laptop, jangan ada drama Korea, jangan ada kabik jam kuch hotahe. Fokus untuk membaca Al-Quran.
Karena kalau sampai Al-Quran tidak lagi dibaca, Al-Quran ditempel sebagai kaligrafi yang indah, cantik, luar biasa. Semua orang berdecak kagum melihatnya. Masya Allah, tabarakallah. Al-Quran dijadikan sebagai mahar akad nikah, dibalut dengan kain sutra, dimasukkan dalam kotak kaca, lalu kemudian di dalam kotak kaca ada kotak kayu jati yang mahal, dimasukkan dalam lemari, dikunci, tidak pernah dibuka sejak akad nikah sampai punya cucu. Setiap tamu yang datang ke rumah melihat ruang tamu berdecak kagum. Ini Al-Quran akad nikahmu dulu, ya. Tahun berapa? Tahun 80. Pernah dibuka? Tidak. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat al-sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati, tunai. Al-Quran dilantunkan dengan suara yang menggelegar. Belum lagi matahari terbit, belum lagi masjid dibuka, suara mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita sampai di masjid, rupanya flash disk. Tidak ada lagi manusia yang membaca Al-Quran. Kita tidak ingin seperti itu. Makanya dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW, buat lomba azan, buat lomba baca doa kunut, buat lomba imam, buat lomba khotib, buat lomba ceramah, buat lomba kultum, buat juga lomba membuat nasi mandi dan nasi biryani. Kenapa? Karena dia punya kemampuan dalam segala bidang. Setuju? Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, menyambut tahun baru hijrah. Karena anak-anak yang lomba juara azan ini yang akan pede, nanti dia akan mengumandangkan azan. Hayya 'alas shalah. Bayangkan di suatu kota azannya, itulah muazzin zaman kakek kita dulu. Sampai sekarang nggak ganti-ganti, pemain bertahan. Hayya 'alas shalah. Karena tidak ada kaderisasi anak muda. Dia yang azan, kita yang cemas. Ini sampai selesai apa tidak? Lihatlah kaderisasi. Ini ceramah Abdul Somad ini hanya pemanis kata saja. Apakah ada di Ambon kaderisasi? 3 kader kita penjaga di pintu. Allahu Akbar. Subuh ini kita sedang menciptakan sejarah. Mereka akan menjadi gubernur Maluku. Mereka akan menjadi menteri kabinet tahun 2050. Dan mereka bercerita dulu ketika istrinya bertanya, abang dulu waktu kecil pernah sholat ke masjid? Kami jamaah tetap Masjid Batu Merah Ambon. Ketika itu datang Ustaz Abdul Somad subuh-subuh, kami berdiri di pintu bertiga dan dia menunjuk kami. Bangga mereka bercerita. Jangan buatkan cerita yang tidak diridhai Allah untuk mereka. Jangan sampai ketika mereka ditanya oleh anak-anak mereka, gimana masa kecil abang dulu? Kami waktu kecil dibawa oleh bapak kami melihat penyanyi dangdut, roknya pendek, pentasnya tinggi. Dan itu tidak ada di Ambon, karena negeri ini masih menjunjung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa di kantor-kantor orang tidak sholat berjamaah? Karena ada satu orang yang diangkat di masjid musola kantor. Dia yang azan, dia yang iqomat, dia yang imam, dia yang gulung karpet, dia yang nyuci WC. Orang menyepelekan musola masjid di kantor. Sampai akhirnya suatu hari, semua karyawan pegawai yang sedang makan siang di kantin meninggalkan makanannya, langsung masuk kantor. Semua heboh. Kenapa? Ayo masuk ke masjid, sholat. Kenapa? Kepala dinas sedang azan. Hayya 'alas shalah. Kenapa azannya lain? Rupanya Kapolda azan. Sehingga semua Kapolres dan Kapolsek siap. Kenapa? Karena dia dulu juara 1 lomba azan pada saat menyambut tahun baru hijrah Nabi Muhammad SAW. Siap mewariskan ini kepada anak-anak kita? Itulah mengapa tadi dibacakan maulid. Kenapa dibaca maulid? Supaya tertanam cinta kepada Rasulullah SAW. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habib
bika khairil khalqi kullihi bi Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajabi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihi bi antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahabi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihi. Kenapa sholawat? Kenapa dilantunkan? Kenapa mesti dengan suara yang nyaring? Supaya terngiang di telinganya ketika dia akan tidur malam. Supaya saat mimpi-mimpinya adalah apa yang terakhir dia dengar. Yang terakhir kita dengar tadi malam adalah maulid. Dan yang pertama kita dengar untuk menyambut siang hari ini adalah juga maulid. Kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah diterima iman kita kepada Allah kalau tidak menyebut nama Nabi Muhammad? Kepada seluruh jamaah, selesai sholat Jumat ini jangan pulang dulu, karena akan ada yang bersyahadat dibimbing oleh Tuan Imam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak mau. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau saya ikut ajaran Nabi Muhammad, saya menjadi memusuhi tetangga saya, memusuhi kawan sekantor saya menjadi orang yang keras radikal, saya menjadi orang yang jahat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang beriman, yabitu syab'anan, kalau dia sanggup tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'on, tetangganya kelaparan walaupun tidak Islam. Kalau ada tetanggamu yang lapar walaupun dia tidak muslim, maka engkau tidak diakui keimananmu. Ajaran Nabi Muhammad itu baik apa tak baik? Baik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Datang orang membawa seekor kambing, kambing itu dia tarik, dia geret, dia banting, dia jatuhkan ke tanah, lalu dia ambil parang goloknya, dia asah di depan mata kambing. Nabi melihat, Nabi marah. Aturidu antumitaha mautatin, aturidu antumitaha mautatin, apakah kamu membuat kambing itu mati berkali-kali? Kata Nabi, kalau kamu mau mengasah mata pisau, tajamkan, jangan di depan mata kambing, tutup mata kambing itu. Sedangkan menteror kambing saja tidak boleh, apalagi menteror tetangga, menteror sahabat, menteror kawan sekantor. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kedatangan dia menjadi rahmat bagi semesta alam. Batang lalat masuk ke dalam tempat air minum. Kata Nabi, idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau membunuh sekali celup, sekali pukul, mati. Ada nyamuk, nyamuk di rumah kamu banyak, cuman satu ekor kok Ustaz, keluarganya ramai. Tidak boleh itu nyamuk ditangkap, copot sayapnya satu, kasih tahu ke temanmu yang lain, jangan datang lagi. Idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau membunuh, bunuh sekali pukul, mati. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzabhah, kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik ya Rasulullah? Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatahu, buat binatang itu mati dengan tenang. Tidak boleh dicekik pakai kuku, tidak boleh disetrum pakai listrik, tidak boleh dipakai, dibor, dibakar pakai api, tidak boleh dimasukkan selang air, mati karena tersedak. Bismillahi Allahu Akbar, mati dengan tenang, keluar darahnya, karena di dalam darah ada bakteri penyakit. Jadi sesungguhnya syariat Islam ini rahmat bagi semuanya. Kambing menjadi tenang, lalat tidak tersakiti, nyamuk matinya sekali, ayam tidak ada yang teraniaya, apalagi manusia. Seekor anjing najis mughallawah, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau sampai seekor anjing menjulurkan, menjilatkan lidahnya ke dalam ember mangkok bejana kamu, fa ahriquhu, tuangkan airnya, buang semua. Setelah itu basuh dengan 7 air, salah satunya air bercampur tanah.
Tapi ketika ada seekor anjing yang kehausan menjulurkan lidahnya, datang seorang perempuan wanita tunasusila pelaku dosa penjahat, dia ambil buka sepatu botnya, tidak ada timba, tidak ada tali, dia ambilkan dengan sepatunya, 3 kotor, sepatunya kotor, perempuannya kotor, anjingnya kotor, dia berikan minuman, maka dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat bertanya, apakah berbuat baik kepada seekor binatang yang haram itu ada pahalanya ya Rasulullah? Rasul menjawab, fi kulli kabidin ratbin sadaqah, di dalam hati yang basah ada sedekah. Apa maksudnya? Hati yang basah, makhluk yang hidup, walaupun seekor anjing, kalau kau berbuat baik maka ada pahalanya. Apalagi kepada tetangga, kawan, sahabat, dalam hubungan sosial, bersahabat, bertetangga, bernegara, bertempat tinggal, berdomisili. Tapi kalau sudah dalam masalah akidah, tak ada tawar menawar. Wala ana abidun ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ya Rasulullah, ya, ummi qadimat, ibu saya datang tapi dia tidak Islam. Kata Asma, melapor ke Nabi SAW. Anaknya pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, ikut dengan Nabi. Ibunya tinggal di kota Makkah, tidak mau masuk Islam, beda agama. Ternyata kerinduan seorang ibu tak dapat diputus dengan agama. Dia datang menjenguk anaknya, anaknya takut bertemu, melapor ke Sayyidina Muhammad SAW. Bolehkah aku menemui ibuku yang tidak Islam ya Rasulullah? Kata Nabi, siliha, sambung silaturahimmu. Afa'utiha, boleh aku berikan dia hadiah? I'tiha, berikan dia hadiah, kasih dia makan, berikan pakaian. Jangan sampai ibumu kehilangan. Aku sangka dulu kalau anakku masuk Islam aku akan kehilangan seorang anak. Ternyata sekarang setelah anakku masuk Islam, dia lebih baik, dia lebih sopan, dia lebih santun, dia lebih ramah, dia lebih sering memberi hadiah. Kalau bisa semuanya anakku ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Islam ini agama yang baik. Saya di Instagram itu banyak sekali iklan, dari mulai air minum, peye, kerupuk, rendang, gula merah, semua ada. Satu yang tidak mau saya endorse, apa itu? Iklan susu penambah berat badan. Karena kalau saya mengiklankannya, Anda ingin berat badan Anda sehat stabil, minumlah susu ini. Kata yang nonton, nggak yakin gitu. Bintang iklannya tidak menarik. Begitulah agaknya Islam. Dia lembut, dia sopan, dia santun, dia baik, bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi bukan berarti dia bisa diinjak-injak. Mathalul mu'minin kamathalin nahli. Orang beriman itu seperti seekor lebah. Bagaimana seekor lebah? Pertama, lebah hanya memakan yang baik-baik saja. Lebah itu yang dia makan sari, pati, bunga, nektar. Sampai sekarang belum pernah ada lebah yang ditangkap karena pakai narkoba. Masya Allah, tabarakallah. Maka orang beriman juga makanannya yang baik, Pak. Baik. Yang haram, tidak. Saya alhamdulillah Pak Ustadz, kalau yang haram ini saya hindari. Ini haram, haram. Kalau dikasih, saya istikharah dulu Pak Ustadz. Yang kedua, lebah itu hanya mengeluarkan yang baik-baik saja. Yang dikeluarkan lebah adalah asal, madu. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu menggunakan 2 penyembuh, madu dan Al-Quran. Begitu juga orang beriman, yang keluar dari mulutnya baik, yang keluar dari hatinya baik, yang keluar dari pikirannya baik, yang keluar dari tangannya juga baik. Yang ketiga, lebah di mana saja dia hinggap, tidak ada batang kayu yang patah. Lebah tidak pernah menyusahkan orang lain. Lebah tidak pernah merusak ranting. Tidak ada daun yang rusak. Lebah kalau dia mau membuat sarang di tempat yang tinggi sehingga tidak mengganggu anak-anak. Begitulah orang beriman, tidak pernah mengganggu. Siapa itu orang muslim? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Selamat orang lain dari lisannya dan tangannya. Jadi kalau ada orang Islam salah sedikit saja orang lain, yang keluar dari mulutnya bukan binatang, kebun binatang. Yang keempat, orang beriman itu seperti lebah. Lebah tidak boleh diganggu. Sekali lebah kau ganggu, dia akan mengejarmu walaupun kau sampai ke dalam sungai tenggelam, dia akan menunggumu kapan kau muncul. Begitu kepalamu muncul, ngambil nafas, disitulah kau akan disengatnya. Lebah menyengat dengan satu sengatan di ujung ekornya, dan sengatan itu kalau sudah menyengat ke tubuh, maka dia akan melekat, dan kalau ditarik, maka lebah itu akan lepas dengan usus perut-perutnya. Lebah tahu kalau sekali dia menyengat, setelah itu dia akan mati.
tapi bagi dia iskariman, kalau hidup mulia, kalau mati, matinya mati syahid. Maka jangan coba untuk mengganggu lebah. Orang yang berani minum madu lebah, maka matanya mulai bengkak. Kenapa? Inilah yang asli. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mulai jam 6 kurang 15, sekarang sudah jam 6 lewat 15, 30 menit pas saya menyampaikan seuntaian kata-kata. Mudah-mudahan